Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap untuk belajar? Ya, insya Allah siap. Oke, pada video kali ini kita akan belajar PPKN tema 2 subtema 1, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Oke, simak video ini dengan baik ya nak. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat menjadi tanggung jawab setiap anggota masyarakat. Ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diupayakan dengan membuat peraturan untuk dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat. Melaksanakan kewajiban merupakan tanggung jawab semua orang. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, hak merupakan segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab setiap individu meliputi beberapa jenis, yaitu berikut ini. Yang pertama, yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk paling sempurna yang dikaruniai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Contoh, beribadah tepat pada waktunya sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Nah, contoh larangan seperti dilarang mencuri, dilarang berbuat kejahatan ya. Kenapa semua itu dilarang? Karena itu perbuatan yang tidak baik dan mendatangkan banyak keburukan. Jadi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti ada alasannya. Kemudian contohnya di sini Made membaca sambil ya. Kemudian contoh yang kedua yaitu di sini tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Jadi setiap ada masalah yang datang, mencoba untuk dipahami, berusaha untuk sabar, dan mencari solusi atas setiap masalah yang ada. Karena setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Contohnya, Made membaca sambil berjalan. Meskipun sebentar-sebentar ia melihat jalan, tetap saja ia tersandung batu dan jatuh. Akibatnya, kakinya terkilir. Ia menyesali dirinya sendiri atas kejadian tersebut. Ia harus beristirahat di rumah beberapa hari. Dalam peristiwa tersebut, Made harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat kelengahannya. Ya, jadi dia bisa bertanggung jawab. Kalau mau baca itu lebih baik sambil duduk, ya, tidak sambil jalan-jalan karena bisa tersandung dan akibatnya akan terkena pada dirinya sendiri. Dan untuknya tidak nabrak orang. Coba kalau nabrak orang gimana? Kan kita jadi merugikan orang lain. Kemudian tanggung jawab yang ketiga
yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga merupakan masyarakat terkecil. Keluarga paling kecil terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga antara lain menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan anggota keluarga. Contoh, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Nah, jadi ayah ini bertanggung jawab nih, bekerja keras menafkahi keluarganya demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Nah, ini hanya salah satu contoh ya, masih banyak contoh-contoh lainnya. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain karena manusia saling membutuhkan. Maka manusia tinggal di tengah masyarakat. Itulah sebabnya manusia tidak boleh berperilaku seenaknya. Terdapat aturan hidup bersama di masyarakat yang menjamin setiap manusia melakukan kewajibannya dan tidak mengganggu hak manusia lain. Dengan demikian, manusia yang mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat di mana ia tinggal. Kemudian contoh ya di sini contoh tanggung jawab terhadap masyarakat. Ya, contohnya pada hari Minggu misalkan nih kalian ada rencana untuk berlibur bersama keluarga. Nah, ternyata pada hari itu di daerah tempat kalian tinggal ada yang sedang mengadakan kerja bakti. Ayo, apa yang sebaiknya kalian lakukan? Apakah kalian akan pergi berlibur sedangkan tetangga kalian pada kerja bakti? Ya, langkah yang tepat, yang baik yaitu menunda untuk pergi berlibur dan mengikuti kerja bakti bersama warga yang lain. Kemudian yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Contohnya yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi kita setiap individu ini mempunyai tanggung jawab. Apa tadi pertama? Tanggung jawab terhadap Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan yang kelima, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Semoga kita bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab, melaksanakan kewajiban kita. Apa yang harusnya kita lakukan itu kita laksanakan, dan apa yang seharusnya kita tinggalkan itu harus kita tinggalkan. Ya, seperti apa yang sudah dilarang oleh Allah. Allah sudah melarang itu, maka harus kita tinggalkan. Ya, thank you very much. Terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.